Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal pada wajib pajak badan. Dalam dunia perpajakan, seringkali laba perusahaan menurut laporan keuangan berbeda dengan laba menurut pajak. Perbedaan tersebut perlu disesuaikan melalui rekonsiliasi fiskal. Pada video ini, saya akan membahas pengertian rekonsiliasi fiskal, tujuan rekonsiliasi fiskal, perbedaan laba komersial dan laba fiskal, serta koreksi fiskal dan negatif, dan yang terakhir adalah contoh perhitungannya. Nah, yang pertama, apa sih rekonsiliasi fiskal itu sendiri? Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyelesaian laba menurut laporan keuangan komersial menjadi laba menurut ketentuan perpajakan atau laba fiskal. Dalam laporan keuangan perusahaan, biasanya dibuat berdasarkan standar akuntansi, sedangkan dalam perpajakan terdapat aturan khusus yang mengatur biaya maupun pendapatan yang boleh diakui. Karena adanya perbedaan aturan tersebut, maka perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal. Adapun tujuan rekonsiliasi fiskal yaitu untuk menentukan penghasilan kena pajak perusahaan. Selain itu, rekonsiliasi fiskal juga bertujuan agar laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan membantu perusahaan menghitung PPh badan secara benar. Dengan adanya rekonsiliasi fiskal tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan perpajakannya. Kemudian kita akan melihat perbedaan laba komersial dan laba fiskal. Nah, laba komersial itu sendiri adalah laba yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, perbedaan ini itu muncul karena tidak semua biaya yang diakui dalam akuntansi diperbolehkan menurut pajak. Contohnya seperti denda pajak atau biaya pribadi milik perusahaan. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih perbedaan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, untuk koreksi fiskal positif itu sendiri adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal bertambah. Hal ini biasanya terjadi karena ada biaya yang diakui dalam laporan akuntansi, tetapi menurut perpajakan biaya tersebut tidak boleh dikurangkan. Contohnya, denda pajak, biaya pribadi pemilik, dan sumbangan tertentu yang tidak memenuhi syarat perpajakan. Untuk koreksi fiskal negatif, yaitu koreksi yang menyebabkan laba fiskal berkurang, biasanya terjadi karena terdapat penghasilan yang sudah dikenakan pajak final atau bukan termasuk objek pajak. Contohnya yaitu bunga deposito yang sudah dikenakan PPh final. Selanjutnya, ada contoh sederhana dari rekonsiliasi fiskal. PT Maju Jaya memiliki laba komersial sebesar 100 juta rupiah. Dalam laporan tersebut terdapat denda pajak sebesar 5 juta rupiah dan pendapatan bunga deposito sebesar 3 juta rupiah. Denda pajak tersebut sudah termasuk koreksi positif karena tidak boleh menjadi pengurang pajak. Sedangkan untuk bunga deposito termasuk koreksi negatif karena sudah dikenakan pajak final. Nah, untuk perhitungan rekonsiliasi fiskalnya adalah laba komersial sebesar 100 juta rupiah ditambah koreksi positif sebesar 5 juta rupiah. Kemudian dikurangkan koreksi negatif sebesar 3 juta rupiah sehingga diperoleh laba fiskal sebesar 102 juta rupiah. Laba fiskal inilah yang nantinya akan digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan. Dari materi-materi tersebut dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan proses penting dalam perpajakan perusahaan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan laba komersial dengan aturan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal yang benar. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi positif dan koreksi negatif yang mempengaruhi besarnya laba fiskal perusahaan tersebut. Nah, jadi begitu teman-teman mengenai materi rekonsiliasi fiskal pada wajib pajak badan. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.